Bab 537, sangat kuat. Merasakan napas yang menyapu, pupil Chen Ye tiba-tiba menyusut. Dia menemukan bahwa dia masih meremehkan pihak lain. Hancurkan untukku. Cahaya dingin menyala, dan niat pedang datang. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ye bertabrakan dengan liar. Kedua niat pedang menyapu gelombang yang sangat ganas. Bang! Dan kemudian tiba-tiba berpisah. Pada saat ini, Chen Ye bahkan merasa lengannya mati rasa. Kekuatan sejati Suminggu ini sebenarnya ada di lantai 4 realem Yuan sejati. Dia meremehkan. Setidaknya kekuatan yang terekspos di depanmu begitu. Kejutan kekerasan masih membuat darah Chen Ye melonjak. Bocah bau, jika aku jadi kamu, aku akan berlutut tanpa ragu-ragu. Berani menyakiti murid dan tetua sekte pedang jatuh, kamu adalah yang pertama. Kamu juga akan menjadi yang terakhir. Hari ini aku akan memberitahumu bahwa cahaya kunang-kunang tidak akan pernah bisa bersaing dengan matahari dan bulan. Tebasan jatuh. Mata Suminggu penuh dengan kegilaan, dan dia tidak berani menganggapnya enteng. Sebuah pedang diayunkan, dan suara nyanyian yang jatuh meletus. Tebasan jatuh. Ini adalah niat pedang ketenaran Suminggu. Sebelum menginjak pegunungan Kunlun, ia telah merasakan langit dan bumi, memahami keagungan yang menyelimuti langit dan bumi, dan memahami misteri antara langit dan bumi. Tebasan Yin jatuh, ketika gerakan itu dilakukan, cara yang memesankan itu agung, dan semua makhluk hidup menyerah. Chen Ye tidak memenuhi syarat untuk berhenti jika dia mau. Bersenandung. Dengan suara erangan yang jatuh, tubuh pedang bergetar, dan lapisan gelombang menyebar seperti riak besar. Seluruh tubuh Suminggu penuh amarah saat ini. Ledakan. Hanya mendengarkan raungan meledak, gelombang pedang suara jatuh tampaknya berubah menjadi kenyataan, dan itu akan merobek Chen Ye. Sangat gila. Aliansi darah Li Xuanjun di kejauhan bersandar pada pohon raksasa dan menggelengkan kepalanya, kesenjangan antara keduanya terlalu besar, meskipun mereka berdua berada di ranah Yuan nyata, tetapi setelah ranah Yuan nyata, ranah kecil sepenuhnya. Berbeda. Sepertinya Chen Ye tidak bisa lepas dari kematian. Baiklah, tidak peduli siapa yang membunuhnya, itu sama saja. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dengan niat pedang seperti itu, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membawanya. Pan Gohua dan para ahli yang tersisa di dunia seni bela diri Tiongkok yang menjadi penonton menunjukkan senyum yang mengerikan dan simpatik di sudut mulut mereka. Di mata mereka, pedang pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun ini sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Ini tak terbendung. Pada saat ini, Chen Ye tanpa sadar menggunakan pedang pembunuh naga untuk memblokirnya lagi. Tanpa diduga, pedang pembunuh naga secara paksa terguncang dan terbang keluar. Dan Chen Ye juga mundur beberapa langkah, sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Suminggu sangat menikmati momen ini, mengambil langkah maju, dan berkata dengan serius, Chen Ye, kamu bukan lawanku, jika kamu ingin hidup, kamu harus meninggalkan kultivasimu, berlutut di depanku, dan kemudian pergi ke Luo Jianzong. Dengan saya untuk menebus kesalahan. Kalau tidak, kamu hanya akan mati dengan sangat menyakitkan. Chen Ye mengabaikannya dan menyeka darah di sudut mulutnya dengan tangannya. Pada saat ini, di bawah darah di tubuh Chen Ye mulai mendidih samar. Ledakan. Dengan raungan, Chen Ye langsung mengeluarkan pedang penekan jiwa. Tepat sekali, cobalah ilmu pedang yang diajarkan tuanku. Jiwa terhunus, seolah menginjak angin dan ombak. Ding ding deng. Dalam beberapa langkah, momentum Chen Ye melonjak ke puncak. Sikat. Sebuah pedang terayun keluar, dan langit menghujani anak panah. Cahaya biru tetap ada, dan dinginnya menekan. Sekarang, dengan kekuatan Chen Ye di alam Yuan nyata, ditambah dengan kekuatan tempurnya yang kuat, untuk menampilkan ilmu pedang seperti itu, sebagian besar pejuang di alam Yuan nyata harus menghindar. Satu demi satu, pedang Qi ditembak jatuh dan akhirnya bergabung menjadi satu, dan Chen Ye menekan langsung ke arah Suminggu. Percepat. Di bawah kecepatan ekstrim, ujung pedang ini ditampilkan secara ekstrim. Ding. Hanya ada suara lembut, diikuti oleh suara tembus yang membosankan. Cahaya dingin berkelebat, dan kehidupan layu. Di bawah pedang ini, mata Suminggu melebar, melihat pedang panjang yang dimasukkan ke dalam pakaiannya dengan tak percaya. Jika dia tidak menghindar sekarang, pedang ini akan cukup untuk menembus jantungnya. Pedang Chen Ye cukup menakjubkan dan cukup mengejutkan. Chen Ye,
sekte macam apa yang ada di belakangmu, dan dari mana kamu mendapatkan teknik pedang ini? Katakan, atau mati. Pergelangan tangan Su Mingwu menjentik, bilahnya berputar, dan cahaya dingin berkedip ke arah Chen Ye. Dan pedang penekan jiwa Chen Ye tidak diterima sama sekali. Seluruh tubuh memancarkan aura pembunuhan berwarna merah darah, dan Chen Tianli telah mengajarinya untuk menggunakan semua niat pedang dalam beberapa hari terakhir. Malam sudah diwarnai merah dengan darah. Ketenangan dalam kegelapan sudah lama menghilang. Pada saat ini, ruang terbuka ini seperti medan perang Shuro. Sabit Dewa Kematian sedang menari, itu adalah pedang penekan jiwa di tangan Chen Ye. Darah secara bertahap mewarnai bumi menjadi merah. Bau darah yang menjijikkan meresap di antara langit dan bumi, menjadi semakin kuat. Pedang, lampu, pedang dan bayangan, kilatan cahaya, dan niat membunuh meroket. Di hadapan kekuatan kuat Chen Ye, banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil napas dalam-dalam. Lambat laun, ketakutan itu mulai menyebar. Keberadaan Chen Ye telah membuat situasi tidak terkendali. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa Su Mingwu, sekte pedang jatuh yang kuat dan tak terbatas, tidak dapat membantu Chen Ye. Su Mingwu menjadi semakin ketakutan, tubuhnya penuh dengan luka. Darah telah mewarnai pakaian menjadi merah. Keterampilan pedang pada Chen Ye tidak pernah terdengar sebelumnya. Bahkan tidak cacat. Bagaimana bisa? Luo Jianzong adalah sekte ilmu pedang, dan pemahaman pedang Su Mingwu-nya jelas lebih dalam daripada pemuda manapun. Tapi apa yang ada di depan Anda? Di atas keterampilan pedang, dia pasif di mana-mana. Ketika dia panik, Su Mingwu dengan jelas melihat bahwa pedang di tangan Chen Ye tampaknya berubah menjadi naga, menelannya ke arahnya. Apa trik? Gelombang pedang itu menakutkan, energi pedang itu nyata, dan sekarang bahkan lebih mendominasi. Pada saat ini, apa yang membuat Su Mingwu semakin ketakutan adalah darah di tubuhnya tampak mengeras dalam suara pedang yang berdenyut, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan niat pedang tertelan. Siapa kamu? Su Mingwu tidak tahan lagi dan berseru. Chen Ye mencibir dan tidak menjawab, pedang jiwa-jiwa menjadi gila dengan pembantaian es. Aturan Kunlun Su sangat kejam, tidak peduli alasannya, jika dia tidak berlatih Kendo Chen Tianli, mungkin dia yang terluka hari ini. Dia tidak memiliki simpati untuk siapapun. Su Mingwu memperhatikan bahwa situasinya salah, matanya bertekad, dia tidak lagi ragu-ragu, dan langsung mengeluarkan sepotong safir. Paksa setetes darah. Esensi darah bertabrakan dengan safir, dan aura menakutkan tiba-tiba terbentuk. Ini adalah senjata ajaib dari sekte pedang jatuh. Ini juga merupakan dukungan terbesar Su Mingwu. Dia awalnya ingin menggunakan ini untuk berurusan dengan pembangkit tenaga listrik dari Immortal Ascension Boundary, tapi sekarang sepertinya dia harus mengeluarkannya. Bagaimana jika itu buang-buang waktu? Chen Ye ini orang gila. Begitu batu giok keluar, darah mengalir ribuan mil. Engah. Rao pada saat ini, Su Mingwu belum menembak, hanya momentum, yang membuat dunia berubah warna, dan bahkan membuat seluruh tubuh Chen Ye berjatuhan dengan darah, dan dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah. Dalam embusan angin, tubuh Chen Ye terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus. Niat membunuh yang substantif itu, seperti lautan luas, membuat Chen Ye tenggelam ke dalamnya, dan seluruh tubuhnya tampak kaku. Menghadapi kekuatan King Yu, Chen Ye merasa kecil. Pada saat ini, Chen Ye seperti setitik debu di langit, seperti perahu yang sepi di lautan luas. Chen Ye menginjak pohon raksasa dan nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Dan pada saat ini, suara Chen Tianli bergema, "Guru, ada kekuatan sisa dari pembangkit tenaga supranatural di batu giok safir. Setelah meletus, itu cukup untuk membunuh orang lain. Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu?" Chen Ye melirik orang-orang aliansi darah yang belum memulai, dan matanya bersinar dengan sedikit kegilaan, dan mengatakan kata demi kata, "Tuan, Anda belum perlu mengambil tindakan." Bab 538. Cara membunuhku, semakin kuat lawan, semakin seru. Di antara kata-kata itu, alis Chen Ye dipenuhi kilat. Guntur dan kilat secara bertahap menyebar. Guntur dan kilat ini adalah keberadaan yang diserap oleh jimat kehidupan Chen Ye hari itu. Chen Ye tahu betul bahwa meskipun orang-orang kuat Luo Jianzong membuat segalanya menjadi sulit, mereka tidak cukup takut untuk mengesampingkan kekuatan batu giok safir ini. Orang-orang yang benar-benar takut adalah orang-orang aliansi darah yang tidak pernah melakukan apa-apa.
Kekuatan Chen Tianli saat ini hanya dapat mendukung satu gerakan. Langkah ini adalah kartu truf terbesarnya sejauh ini, dan itu tidak boleh digunakan dengan enteng. Terlebih lagi, cara membunuhnya paling cocok untuk keadaan saat ini. Su Minggu di kejauhan melirik Chen Ye dengan acuh tak acuh, dan batu giok safir melayang di sekitarnya, dengan aura halus. Chen Ye, kamu telah membuktikan nilaimu dengan membiarkan aku mengorbankan harta karun semacam ini. Saat ini, satu-satunya pilihanmu adalah menjatuhkan senjata di tanganmu dan mengikutiku ke Sekte Pedang, mungkin Master Sekte akan berbelas kasih. Dan juga memberimu mayat yang lengkap. Sebagai orang dari Tiongkok, sudah mengejutkan bahwa kamu dapat mencapai kultivasi semacam ini, tetapi di depan bayiku, di detik berikutnya, kamu hanya dapat berubah menjadi kabut darah. Ancaman. Ancaman telanjang. Dari sudut pandang Su Minggu, jika dia memegang batu giok safir, dia memiliki kualifikasi ini. Kekuatan Chen Ye ini paling banyak adalah Yuan asli, dan tidak mungkin melintasi perbatasan untuk membunuh. Dia memutuskan untuk memakan Chen Ye. Pan Gohua di kejauhan dan semua penonton juga melihat pemandangan ini. Aku baru saja mengatakan bahwa sangat tidak mungkin bagi Chen Ye untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun. Ada orang di luar orang, ada orang di luar langit, mengapa dia tidak memahami kebenaran yang begitu sederhana? Sayangnya, saya akhirnya menjadi orang pertama di China. Sangat disayangkan untuk mati begitu muda. Setelah besok, keluarga Huaxia juga diperkirakan akan dilarang. Diperkirakan beberapa keluarga seni bela diri Huaxia telah menonton tempat yang begitu bagus. Aku sebenarnya tertarik dengan sebidang tanah itu, bagaimana setelah kematian Chen Ye, aku akan menemukan cara bagi keluarga Feng untuk mengambilnya. Seorang lelaki tua dalam setelan olahraga putih berkata, matanya penuh kegilaan dan kegembiraan. Begitu kata-kata itu jatuh, sebuah tangan besar tiba-tiba muncul di belakangnya, dan menepuk pundaknya. Matikan. Ekspresi lelaki tua dalam pakaian olahraga itu berubah seketika, kekuatan ini benar-benar menakutkan. Dia menoleh dengan tajam, dan ketika dia melihat orang yang melakukannya, dia tergagap sepenuhnya, Bailey. Jenderal, aku. Bailey Xiong mendengus dingin, tanah itu milik keluarga Ye sekarang, dan itu akan sama di masa depan. Jika Anda berani menyerang keluarga Ye dan tanah itu lagi, saya berjanji bahwa setelah besok, tidak akan ada keluarga Feng di Huaxia. Pria tua berbaju olahraga mengangguk lagi dan lagi, ya, apa yang Anda ajarkan adalah bahwa saya bercanda, tolong jangan bawa ke hati. Bailey Xiong mendengus dingin, tetapi tidak berbicara, tetapi menatap Chen Ye dengan mata terbakar. Pada saat ini, Chen Ye tampaknya berada dalam krisis terbesar dalam sejarah. Ada serigala di depan dan harimau di belakang, orang Kunlun Su tidak begitu aktif. Dia ingin membantu, tetapi tidak bisa. Selama ribuan tahun, orang-orang di dunia seni bela diri Tiongkok hanya patuh pada Kunlun Su yang kuat. Tapi Chen Ye adalah orang pertama yang melompat untuk bertarung. Di mata orang luar, itu mungkin mati dan hidup, tetapi di mata Bailey Xiong, itu telah mematahkan semacam pemenjaraan di dunia seni bela diri Tiongkok. Bahkan kematian adalah kematian yang paling berharga. Su Minggu memegang King Yu di tangannya dan melangkah maju. Chen Ye, bagaimana menurutmu? Aku akan memberimu 3 detik untuk memikirkannya. Jika kamu tidak berbicara lagi, aku akan dengan paksa menekannya. 3, 2. Sebelum nomor Su Minggu selesai, Chen Ye mengangkat kepalanya, dan matanya yang dingin dipenuhi dengan rasa dingin yang kuat. Tidak. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk meninggalkan Gunung Kunlun dan kembali ke Kunlun Voidmu. Mulai sekarang, keluhan antara Luo Jianzong dan aku tidak akan ada lagi. Suara Chen Ye sangat lembut, seolah-olah dia sedang membicarakan hal biasa. Naga mengaum di tubuhnya sudah terdengar, seolah-olah dia akan melahap sesuatu dengan liar. Su Minggu tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi jelek. Jelas putra ini berada dalam situasi kematian fana, tetapi putra ini berbicara keras tentang memberi kesempatan pada Sekte Pedang Jatuh. Konyol. Apakah Falling Sword Sect membutuhkannya untuk memberinya kesempatan? Batu giok safir di tangan Su Minggu meledak dengan sinar cahaya yang menakutkan, dan bahkan sepertinya menutupi langit. Bajingan kecil, aku tidak membutuhkanmu untuk memberi kami kesempatan di Luo Jianzong. Karena kamu memilih jalan buntu hari ini, aku akan memenuhimu. Jangan khawatir, Luo Jianzong kami memperhatikan kebocoran, dan setelah kamu mati, Huaxia ada hubungannya denganmu. Semua orang akan menghilang tanpa menyadarinya. Mendengar kalimat ini,
Mata Chen Ye memerah dengan darah, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Pengadilan kematian. Dengan peluit panjang, sosok Chen Ye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ledakan. Gelombang udara yang kuat bergulir. 9 surga Suanyang Jue dalam tubuh berlari, dan energi di dantian meletus seperti gunung berapi. Momentum Chen Ye melonjak ke tingkat yang mengejutkan dalam sekejap. Tubuh hantu Changlong melangkah keluar, dan momentum Chen Ye seperti kilat. Begitu cepat. Bagaimana mungkin? Akhirnya, menghadapi Chen Ye seperti ini, mata Su Mingwu melebar. Bagaimana anak ini bisa meledak dengan kecepatan seperti itu dengan cedera yang begitu serius? Kecepatan peningkatan ini mengejutkan. Rao adalah Su Mingwu, dan dia hanya bisa terkesiap. Pada saat ini, momentum Chen Ye sangat mendominasi, dan kecepatannya sangat cepat. Chen Ye, sepertinya kamu tidak bisa menahanmu hari ini, jadi bagaimana jika kecepatannya cepat? Jika aku mengharapkannya dengan baik, kamu hanya menggunakan semacam teknik rahasia. Apakah kamu pikir kamu masih bisa melawanku? Antara Anda dan saya seperti bulan yang cerah dan pasir kuning, keduanya tidak dapat dibandingkan. Hari ini, saya akan memberitahu Anda seberapa besar kesenjangan antara Anda dan saya. Setelah terkejut, Su Mingwu meraung keras ketika dia melihat Chen Ye yang terbunuh di depannya dalam sekejap mata. Kembalilah padaku. Dengan peluit panjang, pada saat pedang penekan jiwa Chen Ye menyapu, pergelangan tangan Su Mingwu menjentik, dan King Yu benar-benar mengembun menjadi pedang hijau. Pedang panjang ke langit. Bersenandung. Kilatan cahaya biru meledak, menembak langsung ke langit. Ini adalah keterampilan pedang tingkat lanjut dari Sekte Pedang Jatuh. Ding! Sebelum pedang penyelamat jiwa Chen Ye jatuh, ujung pedang Su Mingwu menerima pukulan cepat Chen Ye. Ledakan. Dampak kekerasan itu memekakkan telinga. Gelombang udara besar menyapu ke arah sekitarnya. Mengingat Chen Ye dan Su Mingwu, dalam radius lebih dari 10 meter, gunung dan sungai berubah warna, rumput dan pohon beterbangan, dan energi pedang vertikal dan horizontal. Binatang kecil, keluar. Kedua pedang panjang itu menemui jalan buntu sejenak, dan Su Mingwu tiba-tiba berteriak. Semburan energi lain meledak di dalam tubuh. Ding ding deng. Di bawah kejutan energi ini, Chen Ye dan Su Mingwu mundur ke belakang secara bersamaan. Mengambil 6 atau 7 langkah mundur, untuk menstabilkan sosoknya, murid Chen Ye menyusut samar. Hanya dengan satu gerakan ini, Anda dapat melihat batu safir yang luar biasa di tangan Su Mingwu. Bab 539. Su Mingwu, kamu pikir kamu sangat kuat. Kamu ingin membunuhku. Itu tidak cukup. Kesenjangan antara kamu dan aku seperti Hao Yue dan Huang Xia. Aku ingin melihat seberapa lebar parit itu. Hari ini, aku akan berjalan melewatinya. Parit itu akan memotongmu ke tanah. Mengambil napas dalam-dalam, wajah Chen Ye menjadi serius. Dengan cahaya dingin berkedip di matanya, dia berteriak keras, bawakan naga darah itu kepadaku. Detik berikutnya, naga darah keluar dari tubuh Chen Ye. Nyanyian naga meledak. Segera dibor ke langit, dan kemudian jatuh tiba-tiba. Hantu naga darah tampaknya menghadap manusia dari tempat yang tinggi. Begitu dimulai, itu akan menghancurkan segalanya. Melihat naga darah muncul dari tubuh Chen Ye, Su Mingwu dan orang-orang dalam aliansi darah benar-benar membeku. Ada banyak orang di Kunlun yang bisa membuat hantu binatang suci mereka sendiri. Tapi diringkas menjadi naga darah, itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bakat menantang langit Chen Ye. Apa asal-usul anak ini? Su Mingwu memicu badai di hatinya. Sebelum dia bisa bereaksi dari naga darah, Chen Ye bergerak. Wandao Feijian. Dengan peluit panjang, pergelangan tangan Chen Ye menjentik, dan pita itu tersapu. Ini adalah trik yang diajarkan Chen Tianli kepadanya, tidak perlu disembunyikan. Dalam menghadapi musuh yang kuat, Chen Ye harus bertarung dengan cepat. Pada saat ini, dia akan melepaskan kekuatan penuhnya. Streamer ditembakkan, dan energi pedang melesat ke langit. Dalam suara pecah udara yang tajam, ada raungan seperti neraka. Cahaya dingin itu sepertinya datang dari neraka, melambangkan sabit dewa kematian. Naga darah meraung lebih keras, menyelam langsung ke energi pedang. Naga, pedang, pada saat ini, dua menjadi satu. Cuaca mengerikan tampaknya memadatkan segalanya. Sungguh keterampilan pedang yang kuat. Ribuan pedang terbang,
pedang mengambil 100 langkah, dalam 100 langkah, semuanya menyerah. Meskipun Wan Dao Fei Jian Chen Ye saat ini hanya mencapai sedikit keberhasilan, kekuatannya benar-benar menakjubkan. Terlebih lagi, di bawah dukungan hantu naga darah, momentum pedang ini meletus, membuat orang ketakutan. Rao Sumingwu, Penatua Luo Jianzong, mau tidak mau mengecilkan pupilnya. Jangan pikirkan itu. Merasakan niat membunuh yang dingin, Sumingwu meraung keras. Daripada ilmu pedang, Kunlun Su memiliki banyak sekte yang dapat bersaing dengan sekte pedang jatuh. Tapi sama sekali tidak mungkin datang dari China. Bahkan dapat dikatakan bahwa pedang Tiongkok semuanya berasal dari sekte pedang jatuh. Kesuksesan besar. Pada saat Wan Dao Fei Jian berada di depannya, pedang hijau berbentuk safir Sumingwu menjentik, dan pedang Qi melesat keluar. Pedang terbang memotong gelombang udara di depannya, dan menggunakan langit sebagai kekuatan untuk bersaing dengan Chen Ye. Ledakan. Kedua pedang itu bertabrakan, meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Momentum yang kuat, seperti letusan gunung berapi, melesat langsung ke langit. Meskipun Wan Dao Fei Jian perkasa, bagaimanapun juga itu masih ditentang. Tidak baik. Namun, setelah melawan 10.000 pedang terbang, ekspresi Sumingwu tiba-tiba berubah drastis. Ternyata pada saat yang sama dengan safir dikorbankan, Chen Ye sudah mengikutinya. Kekuatan guntur yang saya bawa. Pada saat ini, kesengsaraan guntur surgawi Dao dari jimat kehidupan dilepaskan dengan liar. Dan Chen Ye tidak lagi penuh dengan lampu merah. Tapi petir gila itu. Guntur dan kilat melilit seluruh tubuh, dan sekarang Chen Ye tampaknya adalah guntur Dao Zhenjun. Mengontrol. Pukulan tirani itu, seperti jatuhnya Xuan Lei, membuat orang bergidik. Sial. Bagaimana anak ini bisa memiliki teknik yang begitu kuat? Mata Sumingwu merah. Dia tidak menyangka bahwa serangan Chen Ye akan begitu sengit. Ledakan. Dengan enggan menolak, Sumingwu mengerang, menyemprotkan noda darah ke mulutnya, dan seluruh orang terbang keluar. Dengan momentum guntur, Chen Ye membanting dengan keras, dan kecepatannya lebih dari setengah bintang lebih ganas dari sebelumnya. Tirani tidak terbatas. Sumingwu, yang terburu-buru untuk melawan, dikejutkan oleh tabrakan guntur dan kekuatan ledakan yang tiba-tiba, dan pedang panjang di tangannya hampir terlempar. Ilmu pedang Falling Sword Sek. Tapi hanya itu. Chen Ye mencibir. Datang lagi. Pedang penekan jiwa di tangan Chen Ye selalu berubah olehnya saat ini. Guntur dan kilat bergulir, roh jahat melonjak, es menutupi, dan angin menari. 5 elemen langit dan bumi semuanya ada dalam kumpulan ilmu pedang ini. Selain berkultivasi di kuburan reinkarnasi, dia tidak pernah mengeluarkan keterampilan pedang dari master pedang 10.000 Dao Chen Tianli. Dan sekarang, Sumingwu adalah sparring partner terbaiknya. Lahir dalam pembantaian, dan layu dalam kematian. Dalam menghadapi gelombang ofensif, Sumingwu, yang jatuh ke arah angin, dipaksa mundur oleh Chen Ye. Untuk sementara, tidak ada kesempatan untuk bernapas. Jika bukan karena ilmu pedang Luo Jianzong, yang sangat kuat, bagaimana Sumingwu bisa bertahan sampai saat ini? Ledakan. Akhirnya, dengan raungan, pedang penekan jiwa Chen Ye menebas pedang panjang di tangan Sumingwu. Pedang panjang itu berubah menjadi sepotong safir lagi. Hanya saja retakan telah muncul di batu giok safir. Jika Anda ingin menghancurkan keluarga Ye saya khawatir sekte pedang jatuh Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan. Kata-kata dingin Chen Ye bergema. Sebagai penatua Luo Jianzong, pedang panjang di tangannya telah terputus, ancaman apa yang ada? Seringai bocor dari sudut mulut Chen Ye. Melihat Sumingwu, yang diledakkan dan disemprotkan darah, cahaya dingin melintas di matanya, dan jimat ajaib dengan guntur dan kilat yang ganas langsung dikorbankan. Langkah pamungkas, dunia berubah. Semua binatang datang, gunung dan sungai bergerak. Jimat ajaib bersinar dengan cahaya yang menakutkan, pada saat ini, semua binatang buas runtuh, dan gunung-gunung menyerang. Tidak. Dia menabrak tanah dengan keras, dan seteguk darah menyembur keluar. Organ internalnya tampaknya hancur. Melihat jimat yang berasal dari penindasan, mata Sumingwu memancarkan sedikit kengerian. Keputusasaan, ketakutan. Momen ini memenuhi hati Sumingwu. Apakah ini kekuatan Chen Ye? Apakah dia benar-benar hanya ada di dunia nyata? Mengapa begitu kuat? Bahkan jika dia berada di puncaknya, bisakah dia benar-benar melawan Chen Ye? Paling tidak,
sangat tidak mungkin untuk menghancurkan Chen Ye. Hanya ketika dia benar-benar bertarung dengan Chen Ye, Su Mingwu dapat merasakan kekuatannya. Niat membunuh yang dingin seperti air pasang, ilmu pedang yang selalu berubah, pedang terbang yang cepat, dan jimat ajaib seperti guntur ini. Su Mingwu akhirnya tahu musuh macam apa yang telah dia sakiti. Dia akhirnya tahu betapa bodoh dan naifnya dia ketika dia ingin membunuh Chen Ye dan mengambil pujian. Tidak. Chen Ye, kamu tidak bisa membunuhku. Ledakan. Dengan ledakan keras, kedua tangan mengepalkan batu giok safir yang retak, dengan paksa menahan binatang buas yang menyapu dan menekan jimat ajaib. Su Mingwu meraung dengan air mata di matanya. Matanya seperti mau meledak. Ancaman kematian. Ini adalah sesuatu yang belum dirasakan Su Mingwu selama bertahun-tahun. Dia takut. Dia tidak ingin mati. Saya adalah anggota Luo Jianzong, dan saya adalah penatua dari aula pertempuran Luo Jianzong. Jika Anda membunuh saya, Luo Jianzong saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi. Master Sekte pasti akan mencabik-cabik Anda. Jika kamu membunuh orang lain, aku bisa memohon padamu, masih ada ruang untuk bermanuver, tetapi jika kamu membunuhku, semuanya benar-benar di luar kendali. Jimat roh yang ditekan dari atas membawa kekuatan semua binatang, seperti langit yang perkasa. Bagaimana batu safir Su Mingwu yang pecah bisa dengan mudah diblokir? Tubuh gemetar, daging runtuh. Darah terus mengalir dari mulutnya, pinggang Su Mingwu ditekuk, dan kakinya ditekan untuk berlutut. Pada saat ini, Su Mingwu, seperti semut, berjuang untuk bertahan hidup. Dia takut. Dia berharap Chen Ye akan membiarkannya pergi. Bab 540. Master Sekte dari Sekte Pedang Jatuh. Jadi bagaimana jika dia datang? Aku berkata, kamu adalah permulaan. Sekte Pedang Jatuh ingin membalas dendam. Datang saja. Ada seringai di sudut mulut Chen Ye. Dari awal hingga akhir pertempuran ini, tidak banyak gerakan dalam konfrontasi. Chen Ye membentuk gulungan. Keterampilan pedang yang diberikan Chen Tianli padanya terlalu kuat. Bahkan biarkan pihak lain tidak memiliki ruang bernapas. Kemudian gunakan jimat ajaib untuk sepenuhnya menekan lawan. Chen Ye merasakan kekuatannya, dan hatinya penuh kebanggaan. Ini adalah kekuatan bertarungnya saat ini. Meskipun kekuatan semacam ini masih banyak di Kunlun Su. Setidaknya setelah hari ini, dia akan masuk ke Kunlun Su lagi, dan dia tidak akan malu seperti 5 tahun yang lalu. Dalam 5 tahun itu, tidak ada yang tahu betapa sedihnya dia di Kunlun Su. Balas dendam sepenuh hati. Dia telah mengalami banyak hal. Penolakan dan penghinaan semua sekte sangat jelas di benaknya. Orang dengan akar fana tidak layak berkultivasi. Dia ingin membiarkan semua orang melihat bagaimana orang-orang di Fangen melakukan serangan balik. Adapun Sekte Pedang Jatuh. Chen Ye tidak kenal takut. Jika dia membiarkan Su Mingwu pergi, bisakah Luo Jianzong melepaskannya? Tidak. Karena keluhan antara kedua belah pihak tidak bisa lagi diselesaikan, mengapa Anda harus menundukkan kepala Anda yang sombong? Sekte Pedang Jatuh akan datang jika Anda mau. Chen Ye sedang menunggu. Bunuh aku. Memikirkan hal ini, cahaya dingin di mata Chen Ye menjadi semakin intens. Ledakan. Di bawah kekuatan penuh Chen Ye, Ling Fu mengeluarkan raungan gila. Cahaya biru itu langsung ke langit, membawa kekuatan langit dan bumi, bergulir ke bawah. Engah. Dengan teriakan, lengan Su Mingwu meledak. Ah ah ah. Daging dan darah beterbangan, tulang putihnya patah, dan teriakan Su Mingwu memilukan. Bergemuruh. Ini belum selesai. Mengikuti ledakan lengan Su Mingwu, jimat itu seperti bambu patah. Ah, tidak. Lepaskan aku. Chen Ye, lepaskan aku. Di tengah teriakan dan ratapan Su Mingwu, tubuhnya meledak, dan kakinya pecah. Pada akhirnya, saat tubuhnya benar-benar berubah menjadi kabut darah, cahaya biru jimat menyelimuti seluruh pegunungan Kunlun. Jeritan itu tiba-tiba berhenti. Wuho! Di puncak Gunung Kunlun, yang tersisa hanyalah angin menderu dan kabut darah yang memenuhi langit dan bumi. Menerima. Sampai saat ini, Chen Ye menjentikkan pergelangan tangannya, mengambil kembali jimat, dan menatap Su Mingwu, yang telah berubah menjadi daging yang berantakan, dan seringai melintas di mulut Chen Ye. Su Mingwu sudah mati. Selanjutnya, itu kamu. Menghembuskan napas, menenangkan darah yang bergejolak di tubuh, mata Chen Ye melesat ke arah aliansi darah. Su Mingwu hanyalah permulaan.
Hari ini adalah awal dari pembantaian Chen Ye atas Kunlun Su. Sejak Luo Jianzong dan aliansi darah akan bermain, dia akan menemaninya sampai akhir. Memegang kuburan reinkarnasi, apa yang ditakuti Chen Ye? Siapa pemburu dan siapa mangsanya? Ini hanya jelas pada menit terakhir. Pada saat ini, mata Chen Ye tampak membeku. Seluruh puncak gunung Kunlun menjadi sunyi senyap. Penampilan Schadenfreude Pan Gohua benar-benar berubah. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye masih akan bertahan dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik virtual Kunlun? Tidak hanya dia bertahan, dia bahkan menghancurkan lawan. Bagaimana bisa? Chen Ye ini tidak bisa seperti ini bahkan jika itu bertentangan dengan langit. Pada saat ini, Pan Gohua menyingkirkan rasa jijiknya, dan dia bahkan sedikit menyesalinya. Mengapa Anda ingin menyinggung Chen Ye ini? Jika Chen Ye benar-benar selamat hari ini, siapa yang bisa menolak anak di Huaxia dan Kunlun Su ini? Dia bahkan memiliki permintaan maaf di dalam hatinya. Di aula besar hari itu, dia memaksa Chen Ye untuk mengambil pangkatnya dan kepala instruktur jiwa naga. Jika Chen Ye ingin membunuhnya hari ini, dia tidak memiliki kualifikasi untuk menghentikannya. Bai Lixiong dan semua orang tidak bergerak, seperti patung. Mereka menahan napas sepenuhnya. Beberapa orang bahkan menggosok mata mereka, kengerian mereka sulit disembunyikan. Tepat ketika para penonton kehilangan akal, tepuk tangan meriah bergema. Tidak jauh, Li Xuanjun dari aliansi darah bertepuk tangan. Tepuk tangan. Suara itu sangat renyah. Chen Ye, kamu benar-benar tidak terduga. Kamu jelas berada di alam Yuan nyata, tetapi kamu dapat melompat untuk membunuh orang, dan bahkan menyingkat hantu naga darah. Saya harus mengatakan, kamu adalah salah satu dari sedikit jenius yang pernah saya lihat, bahkan tidak mungkin untuk tidak memiliki reputasi di Kunlun Su. Li Xuanjun datang tidak jauh dari Chen Ye, dan tepuk tangan berhenti. Chen Ye, apakah kamu bersedia bergabung dengan aliansi darahku? Meskipun aliansi darahku memiliki reputasi buruk di Kunlun, apa itu Luo Jianzong dalam hal kekuatan? Kekuatanmu, bergabunglah dengan kami, aku berjanji, memberimu sumber daya pelatihan terbaik. Bahkan aliansi darah akan berusaha keras untuk melatihmu. Selama kamu mengangguk, dalam 3 tahun, kamu bisa menjadi penatua dari aliansi darah. Di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Kamu dapat mengontrol kekuatan aliansi darah yang tak terhitung jumlahnya, pil obat, kecantikan, dan peluang, kamu memiliki semuanya. Begitu kata-kata ini keluar, kekuatan dan penonton aliansi darah itu menarik napas dalam-dalam. Ini adalah cabang zaitun yang dilemparkan oleh aliansi Kunlun Sublut. Iri orang lain. Poin kuncinya adalah bahwa Li Xuanjun juga berjanji pada Chen Ye bahwa dia akan menjadi penatua dalam 3 tahun. Kehormatan ini, berapa banyak orang yang tidak bisa memintanya. Chen Ye, Hede dan Heneng sebenarnya bisa mendapatkan barang-barang ini tanpa alasan. Pasang mata iri yang tak terhitung jumlahnya menembaki Chen Ye. Dalam pandangan mereka, ini hampir mustahil untuk ditolak. Saya benci membunuh, saya menganjurkan solusi damai, Chen Ye, ini adalah hasil terbaik bagi kami, saya bisa merasakan energi nyata di tubuh Anda telah banyak digunakan, bahkan dengan beberapa cedera. 20 kami Anda harus sangat jelas tentang apa yang diwakili banyak orang, apa Luo Jianzong di mata kita. Li Xuanjun tampaknya merasa itu tidak cukup, dan batu giok berwarna-warni muncul di tangannya, melemparkannya dengan ringan, dan berjalan menuju Chen Ye. Giok ini adalah giok hati pedang 7 roh, dan juga merupakan harta tak ternilai di Kunlun Su. Benda ini harus dianggap sebagai hadiah untuk aliansi darahku. Chen Ye memegang Seven Spirits Sword Heart Jade di tangannya, dan ada sedikit kegembiraan yang mendalam di matanya. Kemampuan pada Seven Spirits Sword Heart Jade sangat berguna untuk pemakaman reinkarnasi. Melihat mata serakah Chen Ye, Li Xuanjun tampaknya yakin akan segalanya. Membeli seseorang jauh lebih murah daripada membunuh seseorang. Terlebih lagi, meskipun Seven Spirits Sword Heart Jade sangat berharga, itu jelas tidak sebanding dengan keterampilan pedang dan rahasia Chen Ye yang menantang surga. Ketika Chen Ye menjadi anggota aliansi darah, dia secara alami akan memiliki cara untuk mendapatkan rahasia ini. Tepat ketika semua orang yakin bahwa masalah ini berakhir dengan damai, Chen Ye tersenyum. Kekuatan 5 jarinya meledak, dan Seven Spirits Sword Heart Jade langsung berubah menjadi bubuk warna-warni. Energi dan kemampuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya meluap, dan langit di atas gunung Kunlun melonjak. Kamu, wajah Li Xuanjun jelek.
Tepat saat dia hendak berbicara, Chen Ye sudah membuka mulutnya, saya tidak suka kekuatan sampah dari aliansi darah. Adapun para tetua aliansi darah, ada apa? Di mataku, mengatakan sampah juga menodai kata. Begitu kata-kata ini keluar, Li Xuanjun dan kekuatan aliansi darah itu tampak mengerikan.